Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Tarot Healing ya. Kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara untuk bisa benar-benar move on dari seseorang ya. Oke. Mungkin yang mampir ke video ini, yang tertarik dengan video ini adalah seseorang yang saat ini mungkin lagi patah hati, yang saat ini mungkin lagi dikecewakan ya, lagi terluka banget hatinya. Kali ini aku akan mengambil sebuah contoh aja, dimana kalian adalah salah satu pasangan ya. Aku ambil contoh ya ini. Kalian adalah pasangan. Dan dulu dia pernah mengkhianati kalian dengan menghadirkan orang ketiga. Dan kalian tahu. Kemudian dia meminta maaf kepada kalian. Dan kalian pada saat itu memutuskan untuk memberikan dia kesempatan lagi. Memberikan dia kesempatan kedua. Tapi apakah kamu yakin itu akan bisa memperbaiki hubungan kamu kembali? Apakah kamu yakin kamu benar-benar mampu? Oke. Setelah kalian akan menjalani semua itu, ya, ternyata kepercayaan yang tadinya udah benar-benar hancur dan dia yang menghancurkan, ya. Kamu mencoba untuk membangun kepercayaan terhadap dia kembali. Namun kalian harus tahu, apapun yang sudah pergi, ketika dia kembali, semua itu tak akan sama. Kepercayaan yang udah hilang dan udah hancur, ketika mencoba dibangun kembali, kepercayaan itu tak akan sama lagi, ya. Mungkin dia dulu sebelum pernah melakukan pengkhianatan adalah seseorang yang benar-benar kalian puja, seseorang yang benar-benar kalian kagumi, orang yang baik banget, perhatian, ya, begitu berjuang banget untuk bisa mendapatkan kamu. Namun setelah dia mendapatkan kamu, apa yang terjadi? Dia orang yang dingin, dia orang yang cuek, dia selalu berkata sibuk dengan urusan dia, sibuk dengan masalah yang dia hadapi. Ketika mungkin ngobrol, ketika kalian bertemu, lebih banyak dia mengeluh, seolah-olah banyak masalah yang harus dia selesaikan gitu. Namun kenapa masih ada waktu untuk menghadirkan orang ketiga? Tapi kenapa dengan kamu harus datang dan pergi seenaknya? Harus ngeghosting, harus dingin, harus cuek. Kemudian jika terus seperti itu yang dia lakukan, ya, bagaimana kepercayaan ini bisa tumbuh kembali? Bagaimana kepercayaan ini bisa utuh kembali? Menurutku dalam hubungan itu yang terpenting adalah komunikasi. Bagiku komunikasi itu adalah pupuk dari sebuah hubungan, ya. Mau sejauh apapun, mau LDR, mau apapun, hubungan itu akan tetap berkembang, hubungan itu akan tetap terjaga ketika komunikasi itu tetap ada gitu. Jangan kayak misalkan LDR komunikasinya terhenti, yang satu alasan sibuk, yang satu gini gitu. Gimana mau bisa ada hubungan itu, ya? Karena dengan gak komunikasi,
Aku yakin salah satu orang yang benar-benar mencintai, orang yang benar-benar tulus, ketika tak ada komunikasi dalam sebuah hubungan, dia pasti akan merasakan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, karena dia takut pasangannya hilang dari hidupnya. Namun kebanyakan pasangannya selalu menyalahkan, entah dibilang cemburuan, entah dibilang terlalu menuntut. Aduh, yang penting itu kepercayaan dan kejujuran. Coba kalian pikir, gimana kalian tahu kalau dia jujur apa enggak kalau tak ada komunikasi, ya? Dia bilang yang penting kejujuran dan kepercayaan gitu. Aku lagi sibuk cari sesuatu, aku lagi sibuk ngerjain pekerjaanku, aku sibuk fokus kerjaanku dulu, pentakelku dulu, keuanganku dulu, tapi nggak ada komunikasi, dia ngilang karena bilang sibuk. Gimana bisa ada kejujuran? Itu bener jujur apa enggak kita nggak tahu karena nggak ada komunikasi, ya. Begitu juga kepercayaan, yang penting ada kepercayaan gitu, tapi nggak ada komunikasi, ya. Dimana ketika nggak ada komunikasi, pasti otomatis kamu akan bertanya-tanya, akan gelisah, dia ngapain di belakangku, dia ngapain aja, apa yang dia lakukan ketika tak berkomunikasi. Jangan-jangan dia chatting, jangan-jangan dia pakai dating online, kenalan sama cowok, kenalan sama cewek ini, ya. Ketika nggak ada komunikasi, nggak akan ada kepercayaan gitu. Jadi yang terpenting itu adalah komunikasi dalam hubungan. Sesibuk-sibuk seseorang, ya, pasti akan menyempatkan waktu untuk orang yang benar-benar dia sayangi. Ketika orang itu benar-benar sayang, nggak ada alasan untuk dia meninggalkan orang yang dia sayangi. Nggak ada, tak ada alasan apapun untuk seseorang yang benar-benar cinta bisa menghadirkan orang lain. Jika ada masalah, jika ada sesuatu yang salah terhadap salah satu pasangan, harusnya diselesaikan, harusnya saling terbuka. Aku gak suka sikapmu yang ini, aku bosen, aku apa, jadi dicari gitu loh. Kalau bosen mungkin apa, yang kamu dandan kayak apa kayak gitu, ya, seperti awal pertama jatuh cinta. Bukannya malah misalkan bosen terhadap pasangan, cari orang lain yang dimana menurut pasangan yang lebih baik, lebih apa gitu, ya. Nanti ujung-ujungnya kalau udah patah hati sama yang sana, minta kembali sama kita gitu, ya. Lah terus kamu mau cuma jadikan pelampiasan, cuma jadikan barang butuhan aja, ya, dimana dia datang ketika dia butuh dan dia pergi ketika apa yang dibutuhkan itu udah dia dapetin gitu. Sampai kapan kalian akan terus seperti itu? Sampai kapan kalian akan terus seperti ini? Atau bisa jadi saat ini dia ninggalin kalian ketika kalian benar-benar lagi sayang-sayangnya nih. Ceritanya ditinggal pas sayang-sayangnya. Ya, entah dia ngeghosting, hilang gitu dengan alasan segala macam, ya. Kenapa kalian gak sadar? Kenapa kalian gak buka mata? Sampai kapan kalian seperti ini? Bucin, ya, bucin itu boleh, tetapi jika sudah tidak dihargai, untuk apa kalian bertahan? Hanya untuk menyakiti diri kalian sendiri.
menunggu dia benar-benar mendapatkan orang lain yang mungkin lebih baik dari kalian, kemudian dia meninggalkan kalian dan kalian gak terima, kalian marah, kalian sakit hati gitu, menunggu sampai seperti itu? Atau kalian menunggu kayak merasa berharap banget bahwa suatu saat nanti dia bisa berubah bagaimana kalau komunikasinya seperti ini ya? Kalian ya udahlah, dia ada orang ketiga nggak apa-apa, nanti kan dia terluka sama orang ketiganya, pasti nanti kembali ke aku lagi. Iya, kembali, tapi kalau ini nggak disembuhkan, tapi kalau ini nggak diperbaiki, dia akan mendatangkan orang lain lagi dan itu akan mengecewakan kalian dan ini akan terus berputar-putar seperti ini. Stop, buka mata kalian, healing. Stop, buka mata kalian, move on. Kenapa kalian mempertahankan orang yang benar-benar nggak bisa ngargain kalian? Apa kalian nggak menginginkan seseorang yang benar-benar tulus, seseorang yang benar-benar baik banget, seseorang yang bisa ngargai kalian, seseorang yang selalu ada buat kalian, yang perhatian, yang ngertiin kalian ya, yang nyemburuin kalian kalau kalian deket sama orang lain, yang nyariin kalian ketika kalian yang hilang gitu. Kalian gak ingin? Kalian menunggu apa? Kalian gak bisa move on karena apa? Oke, karena kalian merasa semua yang kalian lakukan itu sia-sia. Kalian sakit hati, kenapa selama ini dia setega itu? Kalian ngerasa apa yang kalian lakukan sia-sia. Oke, menangislah, menangis sepuas kalian. Tapi jika itu udah selesai, bangkitlah. Kenapa dia bisa bersenang-senang dengan orang lain dan kamu masih meratapi? Dia ketawalah, kamu separah itu gitu. Buat apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Percaya nggak sih ketika kalian benar-benar bisa bangkit, ketika kalian benar-benar bisa berdiri gitu ya, ketika kalian udah benar-benar bisa menghilangkan rasa sakit hati, itu adalah gerbang, itu adalah kunci untuk membuka seseorang yang lebih baik lagi yang akan datang di hidup kalian ya. Kita akan dipertemukan oleh seseorang yang benar-benar tepat, namun sebelumnya kita akan dipertemukan dengan orang yang kurang tepat untuk pelajaran kita, untuk menjadikan kita lebih dewasa lagi. Jadi misalkan saat ini itu gagal, yakinlah ini adalah pelajaran untuk kamu, pelajaran untuk kamu menjadi seseorang yang lebih baik, menjadikan seseorang yang lebih waspada, lebih bisa belajar dan menghargai diri kalian sendiri dulu, agar mereka yang akan datang nantinya itu bisa menghargai diri kalian ya. Ayo cepat bangkit, ayo cepat move on. Kalian menunggu apa? Kalian menunggu ditinggalkan? Kalian akan menunggu dia kembali minta maaf, kemudian mengulang lagi, minta maaf lagi, mengulang lagi, gitu terus? Hubungan ini udah gak ada pandangan ke depan, udah gak berjalan ke depan, yang ada jalan di tempat. Ayo move on, temui jodoh kalian di depan sana, temui seseorang yang terbaik di depan sana. Ketika kamu, apakah ada jodoh aku lagi, kenapa kok dia sejahat ini, gimana, apakah ada jodoh? Ada di depan sana. Kenapa masih lama ya? Kenapa dia nggak datang? Gimana mau datang? Kamu aja masih terjebak gitu, mau cepat datang. Ya udah, ayo bangkit, ayo menyambut seseorang yang benar-benar tepat buat kalian. Pilihannya hanya dua. Kalian bertahan dan menunggu dia yang meninggalkan kalian karena sudah memiliki orang lain yang lebih baik, atau kalian yang memutuskan untuk meninggalkan dan move on karena sadar
kalian sudah tidak dibutuhkan lagi, dan kalian sadar bahwa kalian berhak mendapatkan cinta yang tulus di depan sana. Oke, itu aja untuk bacaanku kali ini, untuk motivasiku kali ini kepada seseorang yang saat ini lagi terluka ya. Bye bye.